Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk di sini tentang masalah khilaf penggunaan basmalah ya. Wa qad ikhtalafa adadum minal ulama'i haula bismillahirrahmanirrahim. Sejumlah para ulama mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda pendapat tentang masalah basmalah, tentang masalah pengucapan basmalah. Ayat dalam Al-Quran itu berapa? 114, ya kan? Surat, ya kok ayat? Surat. Ayatnya 6666. Suratnya ada 114. Paham enggak? Di dalam Al-Quran basmalah itu yang tidak ada cuma di Baro'ah, surat At-Taubah ya. Juz berapa? 10 ya, juz 10 insyaallah. Itu toh berarti jumlah basmalah dalam Al-Quran itu berjumlah 113. Ini wahia, dan itu basmalah maujudatun, terdapat di mana fi mi'ati wa thalathati asyara suratan, di dalam 113 surat min suwaril Qur'anil Karim, dari surat-surat Al-Quran yang mulia. Kan itu kan? Orang lagi, surat dalam Al-Quran 114, basmalah semuanya di awal terdapat. Setiap awal surat terdapat di situ, kecuali di Baro'ah atau At-Taubah. Berarti 114 kurangi 1, 113. Jelas ya? Baik. Nah, yang jadi khilaf itu gini. Hal hiya min ayatis suwari nafsiha, apakah basmalah itu ya, apakah basmalah itu termasuk dari ayat-ayat dalam surat-surat itu? Jadi apakah basmalah itu termasuk ayat dari setiap surat yang ada? Iya benar. Bimakna, dengan arti anna kulla suratin tubda'u, bahwasanya setiap surat itu dimulai bi bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau memang dikatakan basmalah itu merupakan awal dari setiap surat, berarti basmalah ini ayat yang pertama. Kan gitu. Gimana? Tuhsabul bidayatu, dimulai permulaan, dikatakan kita memulai membaca Al-Quran kalau kita membaca basmalah. Annaha, sesungguhnya basmalah ayatul ula minas surah, ayat yang pertama dari surat. Itu indikasi yang pertama. Apakah annaha, sesungguhnya itu basmalah husibat, dihitung ya, itu basmalah faqat, hanya fi fatihatil kitab, apakah hanya termasuk di dalam Al-Fatihah saja yang merupakan awal setiap surat?
Tsumma ba'da dzalika tu'talah. Kalau memang cuma dikatakan basmalah saja, maaf, kalau memang dikatakan Fatihah saja yang ayat pertamanya itu bismillah, lah terus yang lain-lainnya ini apa? Yang lain-lainnya ini berarti sisa berapa? 112, ya kan? 112 tahu hitungannya? Satu copot di mana? Baro'ah. Satu di Fatihah. Sisanya ini 112. Tsumma ba'da dzalika tu'tabaru, hanya dikatakan apa? Fawasilum bainas suwar. Hanya sebagai penyambung antara surat-surat. Tak ulangi maneng. Ya, tak ulangi maneng. Khilafnya ulama sekarang itu basmalah ini apakah termasuk bagian awal dari setiap surat kecuali baro'ah? Ya. Apakah termasuk semuanya itu kecuali baro'ah? Atau basmalah itu yang merupakan awal itu hanya di Fatihah toh? Hanya di Fatihah saja. Yang lainnya itu bukan permulaan ayat, tapi itu hanya penyambung antara satu ayat ke ayat yang lain. Kalau Fatihah itu gampang, dari segi penyebutan aja, apa? Nama Fatihah itu namanya apa? Ummul Kitab. Terus banyak lah, di antaranya apa? Apa? Sab'ul Matani. Ada 7. Kalau kita katakan basmalah itu bukan masuk dalam Fatihah, tidak cocok penamaan Sab'ul Matani itu. Karena gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas kan? Kalau dia katakan Bismillah itu tidak masuk dalam Fatihah, misal, ya hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Situ kancrit. Paham? Jadi itu jangan pernah ragu. Iku lek main akal-akalan, Pak. Maksudnya sudahlah, wong namanya Fatihah aja Sab'ul Matsani kok 7, kok ente katakan basmalah tidak masuk, berarti 6. Duduk Sab'u, situ Matsani. Oke. Ngerti? Ya? Baik. Sekarang kita lihat pendapat beliau dulu. Kita lihat penukilan pendapat dari beliau. Wa qala ulama, para ulama mengatakan, nah jawabannya bagaimana? Wa qala ulama, berkata para ulama, inna bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya basmalah itu ayatum min ayatil Qur'anil Karim. Ya kan? Bismillah ini merupakan satu ayat dari semua ayat-ayat Al-Qur'an. Walakinnaha akan tetapi yang namanya basmalah laisat ayatun min kulli surah. Jadi tetapi basmalah ini bukan merupakan ayat dari semua surat, ma ada Fatihatil Kitab. Jadi menurut pendapat beliau di sini yang termasuk ayat dari surat basmalah ini, basmalah menjadi ayat dalam surat satu tok. Apa? Bas. Itu tok. Pendapat beliau. Ya, beliau mengambil pendapat seperti itu. Fahiyah ayatul minal Fatihah. Kalau Fatihah, fahiyah maka itu basmalah merupakan satu ayat dari Fatihah. Paham? Paham ya? Yes. Itu pendapat beliau. Nah, kita lihat pendapat ulama kita ya, yang khususnya para habaib.
Bagaimana mereka itu mensikapi tentang masalah hal tersebut? Bentar. Ini kitabnya ada. Kitabnya yang dipelajari anak-anak. Setelah risalah jami'ah Roja. Dalam kitab Roja disebutkan gini. Wa qiraatu kulli ayatiha, yaitu ini salah Fatihah ya, membaca semua ayat dari Fatihah. Wa minha basmalah. An-nasadisa min syurutil Fatihati ayyaqra'al musalli jami'a ayatiha allati minha ay wa min kulli suratin. Wa min kulli suratin siwa baro'atun. Jadi kalau pendapat guru-guru kita, mereka mengatakan basmalah itu merupakan ayat yang pertama semua surat. Paham? Siwa baro'ah. Selain baro'ah, selain at-taubah. Wa min kulli suratin ayyaqra'al musalli jami'a ayatiha allati minha ay wa min kulli suratin, setiap surat. Kalau di sini beliau mengatakan enggak. Beliau mengatakan yang basmalah itu yang menjadi ayat dalam surat cuma dalam Fatihah. Lainnya enggak. Berarti apa lainnya? Penyambung. Paham? Tapi habaib, guru-guru kita, enggak. Semuanya basmalah itu merupakan bagian dari surat, kecuali satu tok, baro'ah. Nah, kalau kemarin baro'ah sudah kita sebutkan ya, amma baro'atu fatahrumu awalaha wa tukrahu atna'aha inda Ibn Hajar, jelas ya. Kalau Ibn Hajar mengatakan apa? Kalau awal surat baro'ah baca bismillah haram, pertengahan makruh. Ar-Ramli mengatakan enggak. Kalau awal apa? Makruh, tengah sunnah, itu ibarahnya. Wa tuqra awwaluha wa tusanu atna'aha inda Ramli. Wa tundabu atna'a ghairiha minas suwari ittifaqon. Jadi disunnahkan pertengahan selain baro'ah minas suwari ittifaqon. Jadi kalau kita baca pertama kali dari Al-Qur'an, tetap pas ketika itu tidak sampai di awal kita baca bismillah. Nanti ada bagaimana ini, sebentar bacakan juga. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Dalam kitab Bughya wa fi Bughyatil Mustarsyidin manassahu mas'alatul ba. Masalah ba dalam masalah ba, ada masalah ba namanya di Bughya. Ikhtalafal ulama, para ulama berbeda pendapat fi sinnil basmalati, di dalam kesunahan basmalah. Liman qara'a min athna'i suratin. Tadi itu pendapat siapa? Ba'asyan. Ba'asyan apa? Bushrul Karim. Dalam kitab Bushrul Karim disebutkan baca basmalah itu disunahkan meskipun pertengahan. Anak baca Quran sampai pertengahan misalnya, kan tidak ada basmalahnya kan? Iya pada disunahkan baca. Menurut siapa? Bushrul Karim, pengarang Bushrul Karim yaitu Ba'asyan, Syekh Ba'asyan. Faham? Nah, Habib Ahmad masyhur itu Sahibul Bughyah, beliau mengatakan ada khilaf di antara ulama tentang masalah kalau pertengahan baca Al-Qur'an. Apakah ada kesunahan untuk baca bismillah atau enggak? Atau langsung kalau pertengahan? Ada khilaf katanya beliau. Paham? Dengarkan. Wa amalu salafina, dan yang diamalkan oleh orang-orang yang terdahulu yang soleh di antara kita, waman adroknahu, dan yang kami mengetahui katanya beliau, yang aku pernah hadir di guru-guruku itu, minal fuqaha, dari orang-orang yang ngerti ilmu agama, la yubasmiluna, mereka tidak baca bismillah illa kecuali
awalas suwari, kecuali awalas suwari fakot, kecuali awal surat-surat saja, wahwal aufak. Ini pendapat yang lebih cocok. Tuh, kenapa? Nah, segini iki, Pak. Ada kan khilaf di antara ulama. Wis, kalau kita orang ada khilaf seperti itu, sudah kiblatnya kita para salaf aja. Bagaimana para salaf? Ya terserah itu mau itu. Kalau yang kami mengetahui dan yang kami nututi dari guru-guru kami, kata Habib Ahmad tadi itu, orang-orang yang ahli VG, mereka itu kalau pas baca gini bareng-bareng misalnya, atau pas tengah baca Al-Quran, bukan bagian yang pertama, pertengahan, mereka tidak baca bismillah, langsung baca ta'awudz. Paham? Ngerti ya, Pak? Ya gue baca bismillah, guys. Bismillah. Iya, ngerti ya sampean? Iya, ngantuk kan. Nggak ngerti kan? Iya, insyaallah ngerti, guys. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya, ma alaina illal balaghul mubin. Jangan ini, Pak, kalau belajar itu jangan pernah menguzurkan diri. Kalau sampean menguzurkan diri, selamanya akan seperti itu. Bagaimana menguzurkan diri? Aku tidak paham pembahasan. Tidak akan paham. Tapi kalau ente tidak menguzurkan diri ente, tidak bisa, ana harus paham. Ana tidak paham, setelah pengajar harus tanya ana. Pinter sampean. Paham nah ini? Itu kuncinya orang belajar. Makanya kuncinya ilmu itu apa? As-su'al. Takon. Kalau tidak takon, tidak iso, aku percuma. Tidak iso, wis. Tidak iso. Percuma, aku bodoh memang. Yes bodoh selama ini. Tapi kalau kita kan tidak mau, anak harus bisa. Ya wi. Oh no. Kowe. Kok tidak panas tapi jaketan. Masya Allah. Anak keringetan kayak gini jaketan. Ya itu termasuk mimba di karomatis, bagian keramatnya seperti itu. Tadi kan nyeleneh ya, tadi tidak apa-apa. Jadi dodolan di masjid tak oleh. Bahwa faya ayatum minal Fatihah. Nah, bahasan tadi itu wahunaka suratun wahidatun fil Qur'anil Karim. Di situ ada satu surat di dalam Al-Qur'an Karim, la tubda'u, yang tidak dimulai bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulai dengan bismillah, wahiyya, yaitu surat Taubah, kan gitu tadi itu. Wa takarrarat bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam satu surat An-Nahl, itu berulang takarrarat bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Awal surat Nahl ada bismillah, pertengahan juga ada fi ayatin salatin, dalam ayat yang ke 30 min suratin Nahl, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim 2 kali. Makanya ulama mengatakan di situ baro'ah itu sebetulnya ada bismillahnya, cuma bismillahnya diletakkan di Nahl, yaitu ibarahnya para ulama. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 30 itu bismillahnya ada 2, di pertama dan di ayat yang ke-30. Faham? Fi qaulihi la ini, innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini dari Nabi Sulaiman, wa innahu, dan sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman mengantarkan surat kepada Ratu Balqis. Ya, pertama kali diantarkan surat tadi itu. Ya. Jadi yang antarkan Hudhud ketemu kemana, Pak ya? Ada di WA itu ya, wallahu a'lam bener apa enggak. Ya insyaallah bener lah ya. Hudhud tadi koyo semacam kayak walet ya, burungnya. Ya itu Hudhud. Hudhud itu kalau terbang sampai ribuan mil terbang. Jadi Nabi Sulaiman mandek karo pasukane, itu biasanya yang ngasih informasi Hudhud. Jadi ini pasukan Nabi Sulaiman jalan, Hudhud melaku dhisik. Setelah dilihat ada air, datang sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman di situ ada air. Ada. Nah suatu saat ini sudah nyampe, tapi durung ana khobar teko Hudhud. Iki ana banyune apa ndak? Ngamuk Nabi Sulaiman. Mana itu Hudhud? Kalau ndak, suruh datang ke sini. Kalau ndak tak sembelih itu Hudhud. Datang Hudhud, lapor. Di situ ada satu daerah yang makmur, yang ini, tapi dia menyembah selain Allah. Nyembah apa? Matahari.
Shinto. Iya, agama Shinto kan ngono, nyembah matahari kok Jepang. Ya tar. Loh ya betul kan? Iya. Iya, rek, anak biyen sekolah kan ndak sekolah ta. Iya, agama Shinto berarti ya. Ya apa ini gini? Oh iya, ya. Kasih surat. Kasih surat. Kasih surat. Tinterno surat. Siapa yang bawa? Ya Hudhud. Bayangno, Pak. Ini Ratu Balqis ada di Yaman. Nabi Sulaiman Palestina. Ngubur. Piro jarak itu? Diuncalno di mana? Di apa di tafsir Sawi itu apa? Di kamarnya Balqis. Itu Balqis surat. Ojo sombong-sombong teko mrene. Ndak dawa-dawa. Ya apa iki? Ngelompokno kabeh raja Balqis. Ya apa iki? Rame iki ngene ya apa ya? Ya katanya pejabat-pejabatnya ya terserah. Kalau kita mau perang ya ayo perang. Semuanya dalam kekuasaanmu. Ojo lek perang ini tukaran ndak enak akan bawa korban banyak gini-gini. Sudah gini aja. Kita kasih perhiasan dulu. Disogok, hati-hati. Kok disogok. Angkane hati-hati kon. Ojo mek kena duit 100.000 miring kon. 100.000, 50.000 miring. Disogok dhisik kita lihat. Katanya dia ngaku jadi nabi. Nabi kok apa utusan? Utusan apa Tuhan? Tuhan apa? Tuhan selain kita katanya. Iya ta, buktikan dulu aja. Bener apa enggak? Kasih Mas Pak. Wow, itu anak pernah bawakan itu. Itu cerita itu pernah anak bawakan beberapa tahun yang lalu di Musola Gang Wahab. Kodrung melok kan. Iya. Bisa ikut? Sudah ikut nih. Yang di Gang Wahab itu. Oh, berapa tahun itu? Kon belum melok. Sudah melok? Enggak. Belum. Si masa jahiliyah. Enggak, belum ikut Anda? Belum. Berapa tahun itu yang anak di situ di itu. Coba. Inti kalau tahu sifat-sifatnya yang dibawakan permata dan lain sebagainya, mengkorok Pak. Permata ini dengan budak semuanya, itu sampai jalan berapa kilometer itu sih urutan sih melakukan ini. Dibawa. Jadi Nabi Sulaiman, loh, kan gawe iki. Gawe iki kan. Kenapa panen dikek karo Allah ini? Itu pemimpin. Aja miring kok dikek duit miring. Apa? Yang diberikan Allah lebih besar dari ini. Kembali. Kalau enggak, tak bawa pasukan semuanya ke mana? Oh no. Nyebar rumor. Balqis ini ayu, Pak. Balqis ini ayu. Cuma jadi anak jin. Loh, mulai biyen iku ono Pak ngono iku. Katanya Balqis iku anake jin. Sehingga kakinya kaki kuda. Jadi ini ayu Nabi Sulaiman, cuman kakinya kaki kuda. Kita buktikan. Oh no, celuk. Frit, ini. Oh, celuk apa suane. Ayo, sapa sing iso ngangkat ini? Sapa sing ngono? Anak Atika qabla antaku maqamik. Jadi ifrit. Wa qala ifritum minal jinni. Ifrit Pak, ifrit dukure maneh dukun lho Pak, Pak. Duduk jin-jin iki kelas iki ifrit. Tunduk sama Nabi Sulaiman. Anak Atika qabla antaku maqamik. Anak akan datangkan kamu sebelum engkau berdiri. Ada orang ahli ibadah. Ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk. Menungso. Ana akan datangkan itu istana sebelum kamu kedip. Engke jelek bejal. Lah kon saiki nyekar nang jin. Ya juga iki kon. Dikai rokok, dikai jenang. Jin itu bawa kita. Itu bukti nih. Ya sepurane jin sing hadir ya. Iya. Anak ngomong ini pasti ada jine Pak, pasti nih. Ojo wedi kok ndak apa-apa. Iya, datengken, tahu datengkennya. Itu dari istana tanpa diketahui Balqis. Dari istananya yang ada di Yaman masuk ke bumi. Belep. Masuk ke bumi. Gelek. Melaku. Langsung muncul jerek di tempat yang ditentukan oleh Nabi Sulaiman. Sing dadi pertanyaan, tepake mlebu nang jero beni kok masuk ke dalam bumi kok ndak beset. Loh, kan itu kan? Tapi sama Nabi Sulaiman setelah datang itu istananya, singgasananya rubah sedikit, dirubah dikit. Dirubah, dikasih permata gini. Bangun sekarang, bangun. Ya apa? Bangun lantai dari kaca, bawahnya itu air dengan ikan-ikan. Yo, pente. Zaman itu loh. Mangkane perlu, Pak. Khairat digawe ngono ae, Pak. Iya. Tadi saya sembayang karo iwak. Ya apa hukume? Makruh anem ya.
Oleh makro. Omeh sampean ngono. Iya. Tadi enak wis. Tadi ate tangi subuh ndak tangi tinggal buka situ, cemplung noblung tutupane. Apa yang terjadi? Masuk datang semuanya. Ya itu caranya Nabi Sulaiman. Cik ini weruh kan ndak pantes toh Pak misalnya. Kok anak jin yo? Sikilmu sikil jaran yo. Ndak enak kan? Ndak ya apa caranya? Ya masuk ke situ. Mau ndak mau kan kelihatan kan benting, Pak. Lagi istana api tapi kok banjirnya. Pikir sih Balkis diangkat sikile. Sakoiha ketok. Jadi Nabi Sulaiman mangkane ojo biasa gosip iku menungso ngono. Iya. Loh iya betul. Nabi Sulaiman marah waktu itu. Karena banyak kan rame Pak rumor. Nabi Sulaiman tahu, Pak. Nabi kan tahu dia. Tahu. Ketok koyo ngono. Waduh, ternyata memang anak ndak tertutup selama ini. Datanglah cinta. Wes. Iya, makanya orang itu cinta kadang-kadang kan ada kelebihan. Ngerti ya kan Wi? Oh. Ada kelebihan nih. Sembayang endak, terawih endak, poso endak dicintai. Ya goblok temen aku nih. Ono opo kelebihan. Ketika ngelihat kelebihan seperti itu, Balkis seneng. Akhirnya sampai kawin ya. Sampai terakhir kan Nabi Sulaiman itu sholatnya kan dengan berdiri. Ya. Nabi Sulaiman itu sholatnya dengan berdiri. Ya. Jadi tengah berdiri gini, sholat sama tungkatnya gini. Ya. Meninggal. Tapi tengah sholat ini. Tidak ada yang tahu. Sampai tungkat itu dimakan rayap. Jatuh. Baru. Ya. Terus ngono rek, kok ceritanya gimana ya? Sampai sekarang ada itu. Bekas istananya Balkis. Ada di mana? Di Yaman di apa? Di Ma'rib dekat Ma'rib situ di Son'a, dekat Son'a. Terus kayak bangunan-bangunan loh. Nah, katanya ya wallahu a'lam, jenenge katanya ya. Katanya ketemu katanya sama dengan dakru kan. Itu semua kerajaan Nabi Sulaiman itu berada di bawah Masjidil Aqsa. Jari ini. Makanya mereka Yahudi kan mengklaim bahwasanya mengikuti agama Nabi Sulaiman. Padahal ya sesat Yahudi. Yahudi ingin mengambil itu yang namanya Masjidil Aqsa karena dia tahu di bawahnya situ itu ada bekas kekuasaan dari apa dak-dak ini teh? Siapa dak-dak ini? Bekas dari kekuasaan Nabi Sulaiman, the King of Sulaiman ya. Tidak ada dimiliki, cuma ilmu, keilmuan. Dari siapa? Ayahnya. Siapa sini? Nabi Dawud. Ya, Nabi Dawud itu sebetulnya orang biasa. Cuma dia mengalahkan siapa? Jalut. Panteng. Nabi Dawud itu yang diberikan kekuasaan oleh Allah, wesi sorry teku. Wesi kayak dolenan. Batu buat mainan. Apa tadi? Wasakhatal jibal wal hadidah, wasakhatal jibal wal hadidah di Dawud Hizbul Bahar. Yang engkau telah membuat gunung-gunung dan besi itu tunduk kepada Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu kalau kecil berjalan semuanya mengucapkan ya Dawud gitu. Sudah tahu. Ya persis seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sampai dia ngalahkan Jalut itu, sampai diambil mantu sama raja itu. Ternyata raja nanti ingkar. Sampai Nabi Dawud menjadi pemimpin. Dua anak Nabi Sulaiman diantaranya. Gitu. Ya. Jadi Nabi sing sugi, ya Nabi Sulaiman. Ya. Makanya kalau tidak sugi, jadi Sulaiman lah. Ya itu ya, itu sedikit. Ndak bukan memang kus kena fikih, lek kena fikih ku tanyang ya wong. Omane sing tani-tani ku. Kena fikih mang kan ngene. Ndak paham, kayak cerita Didi. Iya. Ya wis, lanjut. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Fatihatul kitab hiya ummul kitab. Ya, induke kitab. La tasluhu sholatu biduniha, yang tidak boleh sholat tanpa
Fatihah, fa anta fi kulli suratin, maka engkau di setiap surat tastati'u, engkau mampu, setiap surat, setiap rakaat engkau mampu antaqra'a ayatan minal Qur'anil Karim, ente baca ayat apapun terserah. Terserah. Takhtalifu 'anil ayati, yang berbeda dari ayat, allati qara'taha, yang engkau membaca ha itu ayat. Fi raqatis sabiqah, pindah-pindah ya. Misalnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, ini sekarang diatur sama guru kita Habib Abdullah Haddad, ada aturannya. Ada aturannya. Ini. Ambil. Biar tahu. Nanti ini kalau bisa difotokopi, dibuat di rumah. Ini yang diamalkan Habib Abdullah Haddad. Ya. Layali, malam-malam, Jumat, Maghrib, Isya, Subuh, Sabtu ini. Nah cuman, ojo keliru, sekarang hari apa? Hah? Nah, hari Selasa aja nih. Hari apa sekarang? Rabu. Karena di Islam masuknya kapan? Maghrib. Nah ini. Jadi kalau tadi Maghrib, bukan Selasa ini, Rabu. Ya, Al-Falaq, An-Nas. Nah kalau pas baca Al-Falaq, An-Nas, guru kita Habib Umar pasti nambahi. Rakaat pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kemudian An-Nas. Jangankan Isya, Al-A'la, Ghosyiyah. Subuh, Jumat, konsisten doh yo. Honda hati-hati kon. Rakaat pertama sajdah. Rakaat kedua ad-dahr. Lempar-rempo ae kon iki. Ini sanadnya dari Habibullah Haddad. Ini Pak, ini kan panjang bab sajdah sama dahar, kan tidak boleh tempat umum. Tidak boleh tempat umum kalau satu, imam makmumnya tidak ridho. Yang kedua, kalau itu warid dari Nabi. Kalau ada dari Nabi, ridho tidak ridho terserah. Ridho tidak ridho. Makanya kalau sampean misalnya jadi imam di daerah mana misalnya, Jumat, subuh, sajdah sama dahar, dorok jamaah beb, yuk keneng no. Takok, mau takok tedung, takok. Iya, jalan kan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paham? Alhamdulillah di khairat jalan itu. Jalan malah kalau subuh ini kan ada gini, apa? Al-lail, ad-duha, at-taqwil, al-infitar, al-buruj, at-tariq, al-fajr, al-balad, al-syams. Anak gunakan yang Habib Umar. Habib Umar itu kalau subuh, wallahu a'lam, itu sepertinya rutinan bacaan Habib Umar. Makanya anak kalau sembahyang subuh, ya semoga istiqomah insyaallah. Subuh di sini pasti anak bawa Quran sendiri dari rumah. Nah, melanjutkan lanjutan anak, tidak gunakan ini. Karena apa? Anak ikuti Habib Umar seperti itu. Tapi sampai Anda bisa gunakan ini. Tuh, baca surat-surat. Diamalkan, nanti di fotokopi itu ya, atau di ini sama ketua damu. Ini ketua lho rek, aku kan anak buah lho. Iya, sepurane ketua. Lho kan betul kan? Ketua itu iki. Berarti aku anak buah, makanya aku. Iya, waya kan lu gini. Mon bengal. Nah itu di fotokopi itu bagus. Di fotokopi dibagikan. Ya, hitung-hitung sedekah. Ya. Kalau baca surat apapun tidak ada masalah. Wa takhtalifu 'anil ayati allati qara'taha fi shalatik. Ente setelah itu baca apapun lah. Baca Al-Kafirun, baca ini terserah. Tapi satu yang tidak boleh. Walakin idalam taqra al-Fatihata, tetapi jika engkau tidak baca Fatihah, fasadat as-sholatu. Tidak boleh sholatnya rusak. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau Fatihah tidak bisa diganggu gugat. Fatihah harus dibaca di surat apapun. Paham? Termasuk apa? Surat apa? Hah? Jenazah. Sholat jenazah harus baca Fatihah. Di mana tempatnya? Terserah. Fatihah terserah. Setelah takbir yang pertama, setelah takbir yang kedua, setelah takbir terserah dimanapun. Tapi setelah yang pertama pun tidak ada masalah. Kalau yang kedua harus
baca di situ sholawat. Yang ketiga, doa untuk mayit. Yang keempat, ada tambahan doa. Kalau misalnya sampean baca Fatihah di takbir yang kedua, ada bacaan yang wajib di situ. Apa? Sholawat. Bisa dengan dua cara, Fatihah dulu kemudian sholawat, atau sholawat dulu kemudian Fatihah. Kalau yang ketiga sekarang, doa harus setelah takbir yang ketiga. Fatihah belum baca, tidak ada masalah. Ana mau baca di yang ketiga, Beb, tidak apa-apa. Fatihah, doa mayit, atau doa mayit, Fatihah. Ngerti? Setiap sholat apapun wajib baca Fatihah. Agak dikembangkan sedikit ya. Takbir ketika sholat jenazah berapa? Tidak ada batasan. Sakarep mulai. Makanya aku bingung. Kalau di dalam akidah kita ini, takbirnya ini ada berapa? Bongol mengangkon. Ada sepurane. Nggak, bodoh Pak, bodoh. Ente jawab gitu, jangan diem. Itu ada itu. Harus, bukan dari kelompok fulan wala kelompok fulan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ditanya, berapa jumlah takbir dalam sholat jenazah? 4. Salah ente. Nggak oleh hadiah, boleh kuis. Betul, salah. Salah. Berapa jawabannya? Jawabannya terserah. Nggak kan terserah, sakarepmu. Wes. Ana mau 10 Beb, ana. Misalnya ada orang ngomong ya, kalau dalam madhab kita ini, ya, tahu ya, gitu, karena madhabnya ini, tahu lah itu ya. Itu jumlahnya itu harus tidak ada batasan takbir. Kita ada 10. Itu jawab. Kalau ana ada 10, 20. Loh kok bisa? Ya ada 20. Ana atasnya 100. Lu terus apa? Ndodok batasane ngol. Iya, seolah-olah ahli fikih, tidak ngerti apa-apa, Pak. Ya sepurane sing akeh. Coto wis Ramadan. Tapi ngamuk mari buka. Lek isu ndak oleh. Iya, jangan mundur. Ngerti ini ya? Enggak ada batasan takbirnya ping piro-piro. Jadi misalnya kok ya panjang umur insyaallah ya. Anda jadi imam misalnya ya, tak ping 10. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aja ngamuk kon. Kok suwe temen. Ya apa sih? Pokoknya yang kedua baca. Baca apa? Selawat. Yang ketiga ini. Setelah itu yang keempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah mari Allah Akbar. Ya apa? Ayo sesat. Duduk sesat ente bongol. Paham kon Warnejo? Apa makna neng ben? Kelabonan jin dah. Ngerti ini ya? Itu Pak. Jadi kalau Fatihah tidak boleh diganggu gugat, harus baca, harus. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas dasar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan, siapa orang yang salat satu salatan, lam taqra fiha, lam yakra fiha, yang dia tidak membaca fiha dalam itu salat, bi ummil Quran, dengan induknya Al-Quran. Artinya apa? Tidak membaca Fatihah, fahiya khidajun. Diulangi lagi, salasan. Fahiya khidajun ghairu tamam, ay ghairu sholihah. Maka sholatnya itu tidak baik, sholatnya tidak baik, sholatnya tidak baik, sholatnya batal. Itu maksudnya. Paham ya? Ya. Nah ini ada tentang bagaimana ketika kita baca Fatihah. Makanya ketika kita baca Fatihah ini Pak, Allah dengarkan. Ada pretelan-pretelan nanti. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawabi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dijawab sama Allah. Ini untuk hambaku, ini untuk, dijawab satu-satu sama Allah. Makanya ketika kita baca Fatihah betul-betul konsentrasi. Maaf. Kita ini Pak diajarkan untuk ngambil sanad. Ngambil sanad nyambung. Makanya sampean ini kalau Fatihahnya itu tidak pernah didiktikan sama orang, itu datang sama orang alim. Tanya, anak mau baca Fatihah, semakan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu anaknya yang kecil. Itu sudah belajar nanti. Iya. Quran, iya. Dibawa ke satu orang alim.
Habib, ini anak-anak mau baca Fatihah, Isma Habib. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Penting ini. Jangan sampai ente baca Quran tapi Fatihah tidak tepat. Fatihah tidak tepat, pengucapan salah. Pengucapan salah tidak iso, tidak sah. Ya itu yang diajarkan ya guru-guru kita. Ya kalau Habib Umar itu anak-anaknya beliau ketika itu dibawa ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Dibawa ke tempatnya Habib Abdul Qadir Ahmad, disuruh baca depannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Ya kalau salaf-salaf kita ini kalau mereka ngadakan acara khitanan atau mereka kan kalau khitan kan hari 7 gitu kan. Biasanya kalau anak itu sudah dewasa, mulai akan tumbuh dewasa, dihadirkan orang banyak. Orang-orang pembesar dihadirkan. Setelah itu apa? Dipanggil anaknya. Saksikan ya sekarang anakku mau baca Fatihah. Baca nak? Baca. Setelah baca, tanya. Nak, rukun Islam ada berapa? Sebutkan. Rukun iman ada berapa nak? Rukun agama ada berapa nak? Ya. Sholat itu wajib apa enggak nak? Ada berapa rukunnya sholat nak? Ini. Wudu nak? Wis mari selesai. Semuanya, ente dengarkan apa yang disampaikan anakku? Iya dengarkan katanya. Saksikan ya di hari kiamat. Kalau anakku nuntut aku tidak memberikan pengajaran, engkau saksinya bahwasanya aku telah mengajarkan yang terbaik. Gitu harusnya. Makanya anak sebelum dikenalkan tentang masalah sekolah, masalah ini, masalah itu, ini yang penting ini. Ada itu kitab Dakhiratul Musyarrafah. Kitab Dakhirah. Ya kita ajarkan itu. Anak yang disusun oleh Umar, diajarkan di situ. Rukun agama, rukun Islam, rukun iman, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Iya kan? Enggak hafal dia mana? Enggak hafal. Hah? Dia mana? Si banter. Toto. Makanya hafal kan? Apa? Enggak hafal toto. Iya. Ngerti ya? Ngerti kan Wi? Iya Wi. Gitu ya. Semoga diberikan kefahaman oleh Allah. Insya Allah besok kita lihat di sini tentang ketika seseorang baca Fatihah, bagaimana jawaban Allah kepada sang pembaca Fatihah itu. Ya. Zikrul qalbi wa zikrul lisani. Zikir di dalam hati dan zikir di dalam lisan. Summa qala, kemudian beliau berkata, qala al-Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, berkata Qadhi Iyad, wa dzakarallahu wa dzikrullahi dan berzikir kepada Allah taala dorban. Dorban itu maksudnya dua macam. Ya, dua permisalan, dua macam. Apa? Dzikrun bil qalbi, zikir bimana fi, di dalam hati. Wa dzikrun bil lisan, dan zikir di dalam lisan. Ya. Wa dzikrul qalbi nau'an. Zikir dalam hati itu ada dua macam. Ahaduha, salah satu dari dua itu, wahwa arfa'ul azkari, merupakan zikir-zikir yang paling tinggi kedudukannya. Wa ajalluha, yang paling agung kedudukannya. Apa itu? Al-fikru. Al-fikru fi 'azamatillahi ta'ala wa jalalih. Yaitu memikirkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah. Ya, itu jenenge tafakkur itu, Pak. Tafakkur. Wa jabarutih, dan hak memaksanya Allah. Wa malakutih, dan para malaikatnya Allah atau kekuasaannya Allah. Wa ayati, tanda-tandanya atau ayat-ayat Allah. Wa samawati, dan berlapis-lapisnya langit. Wa ardi, dan bumi. Itu. Ini Pak makna hadis. Wa minul hadis khairu dzikri al-khafiyyu. Ini maknanya. Wal muradu bihadza, yang dimaksud itu ini, bukan berarti sebaik-baik zikir itu apa? Yang samar. Berarti kalau ente baca rotib dengan dikeraskan, itu tidak sesuai hadis. Salah. Yang dimaksud hadis di sini khairu dzikri al-khafiyyu,
Sebaik-baik zikir itu yang samar, apa itu? Mikir kebesaran Allah. Itu bukan berarti lek maca rotib dikeraskan bid'ah, karena apa? Mengeraskan harus samar. Salah, salah. Banter mana yang salah? Paham ini? Wathani yang kedua, zikruhu bil qalbi. Zikruhu bil qalbi indal amri wan nahyi. Ketika perintah dan larangan. Apa ini? Ingkarnya hati. Mendukungnya hati kalau perintah. Ingkarnya hati kalau apa? Larangan. Ini. Fayamtathilu ma umira bihi, maka dia melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dengannya. Wa yatruku, meninggalkan ma nuhiya anhu, apa-apa yang dilarang. Wa yakifu amma ashkala alaih, ketika bingung berhenti. Nah, jadi zikir hati yang kedua itu setelah yang pertama apa? Tafakur. Yang kedua itu zikir dalam hati itu apa? Ada perintah Allah didukung, setuju ana dalam hati, maksudnya dalam hati. Larangan Allah dia tinggalkan. Kalau tidak tahu ini larangan atau ini perintah atau larangan, tidak tahu. Iki apa yo? Wayakifu, mandeko ini, diem. Amma ashkala alaih, dari apa-apa yang kamu tidak paham. Misalnya masalah syubhat atau masalah pekerjaan yang tidak paham, misalnya ini halal apa haram, jangan langsung. Berhenti dulu. Itu zikir namanya. Ngerti ini ya? Jadi zikir itu maknanya luas, bukan cuma bawa tasbih zikir. Baca Quran zikir. Baca sholawat zikir. Tapi ada zikir seperti ini. Zikir seperti ini. Paham ini? Nah, dengarkan. Wa amma zikrul lisani, adapun zikir dengan lisan mujarrodan. Ya mujarrodan itu. Tahu mujarrod? Hah? Wis pokoknya ngomong, pokok zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Allah. Lesan to. Fahuwa ad'aful adhkar. Tapi itu adalah paling lemah-lemahnya zikir-zikir. Tapi sih mending. Gitu loh. Dia mau baca zikir kepikiran duwi'e misalnya. Tidak apa-apa, tapi lemah. Daripada kepikiran duit, tidak zikir, tambah nemen. Paham? Tapi lemah. Walakin fihi fadlun azimun. Tapi meskipun seperti itu ya wes, keutamaan yang besar. Kama ja'at bil ahadits. Ya, yang akan datang nanti. Nah, dengarkan ya, ada satu orang datang sama seorang orang alim, mengatakan gini, Suf ya ulama, ya alim, anak ini kalau baca zikir, hati anak tidak konsentrasi. Tapi zikir, apa katanya orang alim tadi itu? Syukuri. Yang masih menjadikan lesanmu itu mau zikir, meskipun hatimu belum zikir. Artinya apa? Ya sudah, itu fase awal. Fase awal tidak ada masalah. Nanti ditingkatkan. Kalau sudah tingkat tinggi, Pak, diem gini zikir. Lek kono aja omaning subuh dipasangi urung kabeh. Ya kita cuy ngene. Turu ojo mojo. Malah ada satu cara, Pak, ada satu cara. Orang itu kalau menjalani satu zikir, baca Quran ngantuk, buat posisi yang tidak enak. Mau tidak mau. Kayak ngadeg, ojo gawe iki. Ngadeg karo nggawa iki orang ini. Kemeng tangan. Ketika kemeng tangan, hilang ngantuk. Tapi aku kemeng beb sik ngantuk. Yo sampel berarti kon di sana. Paham ini? Di antaranya apa? Mengeraskan ketika baca zikir. Mengeraskan. Hati-hati. Anak lihat beberapa anak tidur itu. Hati-hati loh ya. Ilmu didapat, semua bisa dapatkan loh. Ilmu semuanya bisa dapatkan. Perhatikan ini. Ilmu semuanya bisa dapatkan. Tapi tentang masalah hati yang besar tidak akan dapat kecuali apa? Orang yang mendapatkan maunah dari Allah, bantuan. Iblis pinter tapi jauh. Bagaimana cara kita kontak hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya ikut zikir itu. Yang diajarkan sama guru-guru kita.
ada Widul Latif, ada Rotib. Makanya anak katakan di sini, anak katakan sekali lagi. Kita sekarang kan tidak bisa baca Rotib. Ya. Untuk anak pondok hati-hati, baca loh tetap. Khulasatul Madad jangan pernah tinggal. Kalau yang lainnya terserah. Tapi jangan sampai telat baca-baca. Termasuk Rotib, jangan. Meskipun di masjid tidak baca misalnya, seperti tadi itu, tidak bisa. Tapi untuk yang namanya thalibul ilm, kita semuanya Pak thalibul ilm. Ono sing aku alim iki ngene. Aku wis alim bib, dah ono kabeh thalibul ilm. Termasuk aku sing ngomong pisan ya padha wae. Untuk kontak hati. Apa itu? Zikir. Paham? Ngerti ya? Jadi kalau ilmu semuanya bisa dapat. Iblis iso duwe ilmu. Tapi takut khusyuk sama Allah tidak bisa. Dengan cara apa? Khusyuk, takut sama Allah, zikir kepada Allah. Zikir kontak dhisik. Lek langsung ndak iso rek, ndak iso jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ono ae kok. Ono ae. Bismillahirrahmanirrahim. Klotek-klotek. Ojo mandek. Karena kalau klotek-klotek itu mandek, setan tahu nanti. Oh, berarti klotek-klotek mandek iki. Klotek-klotek wis. Yo mbok anake dijiwit. Lho anak dijiwit setan iku iso lho, Pak. Anake dijiwit moro nangis. Karena setan tahu, lek nangis mandek maca Qur'ane. Lek ngantuk mandek maca. Keliru ente. Setan weruh kelebihan kekuranganmu. Oh, berarti lek ngantuk itu betul. Setan itu kalau dapat jelis bawa dua Pak, ono paku dek ini sore gini. Betul ini. Sehingga apa? Usrek tok. Kemudian apa? Matanya disiram dengan tepung. Ngantuk. Itu bisa buktikan omongan anak ya. Kadang-kadang sering ya, kadang-kadang sering kita ngaji gini ada beberapa yang ngantuk. Tapi kalau selesai buyar. Tak ngantuk. Kenapa sebabnya? Setan tahu, iki ngantuk kena iki. Tak gawe kon saiki. Nah, ente jangan mau kalah sama setan. Lek setan siap tepung, ente siap tameng. Nah, siram, dak langsung. Ya apa caranya? Berdiri. Ya apa caranya? Wudu. Tidak mau kalah sama setan. Itu. Melayu setan. Setan itu kalau sudah orang itu menyatu hatinya dengan Allah, jangankan sholat, tidur itu nafasnya mampu membakar setan. Sehingga diceritakan ada satu orang alim masuk ke dalam satu masjid, dibuka hijab oleh Allah, kelihatan setan mau masuk. Ketika setan masuk ke masjid, langsung keluar. Ditanya, lain, yang dilaknat Allah, kenapa ente keluar? Anak mau goda siapa? Goda orang sholat itu. Lalu terus kenapa ente lari katanya? Karena gara dia sholat? Bukan. Karena di situ ada orang yang tertidur, tidak sengaja tidur. Ojo niat turu kan. Ya, senden gini. Itu nafasnya karena dia itu sering kontak sama Allah, nafasnya itu mampu membakarku, makanya tidak kuat. Bukan orang yang sholat itu. Lek sing sholat itu tak santai kuping tak buyar wis. Tak gawe sikile ting ngene tok. Obah maning, jeding, balik maning. Setan kene. Iya betul. Paham ya? Makanya perlu kontak sama hati sama Allah. Satu cerita penutup, guru kita Habib Ali Masyhur, itu perjalanan Pak, dari mana? Dari Tarim ke tempat ziarah Uhud. Itu kurang lebih masafatul qasidah 86 km. 86 km. Itu beliau ketika naik mobil di Tarim, baca Al-Quran. Artinya apa? Bukan baca gini, hafal kan beliau. Mulai awal Fatihah, moco. Sampai di kuburan Nabi Allah Hud, selesai sampai An-Nas. Kok iso pipek ngono? Ya wis ngono le. Allah yang membuat waktu. Ada stepnya, tahapnya seperti itu. Ya, semoga dijadikan oleh Allah kemanfaatan fi dunya wal akhirah, dijauhkan dari perasaan malas sehingga dijadikan hati kita selalu kontak sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.